Cindy Maxilia. Baca dulu contoh soal 1 ini, nak. 50 cm di depan cermin cembung ditempatkan sebuah benda. Titik pusat kelengkungan cermin 50 cm. Tentukan jarak bayangan ke cermin dan perbesaran bayangan ini. Oke, caranya seperti ini, anak-anak. Pertama harus bisa kamu gambarkan soal ini. Pertama kita gambarkan sumbu utama dulu. Ini sumbu utama. Kemudian gambar cermin. Oke. Anggaplah cantik kali gambar Bapak ini ya. Jadi ini titik O, ini titik fokus, ini titik kelengkungan, ya kan? Atau titik M, sama ya, P dengan M. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, ini ruang 4. Nah, benda itu diletakkan di mana, anak-anak? 50 cm di depan cermin cembung. Ingat, ini depan, ini belakang, ya. Baik, katanya 50 cm. Kita anggap aja di sini bendanya ya. Di sini kita anggap benda, ya. Di sini kita anggap bendanya. Ini jaraknya ke sini 50 cm. Oke ya, anak-anak. Tidak usah diubah ke dalam meter ya, anak-anak. Tidak usah, ya. Kemudian katanya titik pusat kelengkungan cermin itu 50 cm. Berarti jaraknya ke sini, anak-anak. Nah, 50 cm. Berarti ini merupakan jarak apa, anak-anak? Jari-jarinya ya. Jari-jarinya 50 cm. Bisa? Bisa ya? Kalau jari-jarinya 50 cm, anak-anak, berapa fokusnya? Ayo. Tadi udah Bapak jelaskan. Ya. Berapa fokusnya? Siapa yang bisa? 25, Pak. Berapa, nak? 25. Iya, 25. betul. 25 cm. Karena ininya titik fokus, ya. Jadi harus bisa menggambar ya, anak-anak. Jangan cuma memasukkan rumus saja. Kalau cuma memasukkan rumus saja, kamu nanti tidak tahu konsepnya. Oke? Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak bayangan nih, anak-anak. Jarak bayangan. Berarti kalau dia cermin cembung, anak-anak, bayangan itu letaknya di mana tadi? Di belakang, ya kan? Di belakang. Nah, S-aksen yang ditanya sama dengan perbesarannya berapa, ya kan? Ini yang ditanya, anak-anak. Oke, kalau X-aksen yang ditanya, lihat apa yang diketahui di soal. Ada S, ada F. Berarti bisa kita cari S-aksen. Caranya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Oke, saya. Kemudian kita turunkan ini 1/F. F-nya di sini pasti negatif. Kenapa negatif, Pak? Karena tadi cermin cembung, ya. Udah Bapak tulis tadi ketentuannya. Kalau F-nya positif itu cermin cekung, ya. Kalau F negatif itu cermin cembung. Ingat, harus banyak catatanmu ya. Berarti sini tuliskan negatif 25 sama dengan 1/S. S-nya berapa? 50. Tuliskan 50 ditambah 1/S aksen, ya. Baik. Bagaimana caranya mencari 1/S aksen ini? Kita pindahkan saja ini, anak-anak, ke sebelah kiri. Oke? Berarti negatif 1/25 dikurang 1/50 sama dengan 1/S aksen. Oke, anak-anak? Bisa? Nah, bagaimana caranya ini? Ini kan negatif, ini negatif, ya kan? Nah, ini kan belum sama penyebutnya, anak-anak. Berarti kita samakan dulu penyebutnya menjadi 50 ya. Bisa ya, anak-anak? 50 dibagi 25 berapa? 2. Betul? Ya kan? 2. Ya. Kemudian, berarti berapa di atas ini kita tulis? 2/5. 2. Ini min ya. Di sini 1. Karena 50 dibagi 50 ya. Oke, sama dengan 1/S aksen. Ya kan? Baik. Apakah
kita bisa pindah ke sini? Tentu bisa Pak, ya kan? Bapak tulis di sini ya. Berarti negatif 2, negatif 1. Berarti negatif 3 ya anak-anak. Karena utang 2, utang lagi 1. Berarti utangmu jadi 3. Dibagi 50. Sama dengan 1 per S action. Ini kan anak-anak yang ditanyakan S action nih. Ya kan? Di atas 1. Nah, bagaimana caranya nih? Kita kali silang. Nah. Berarti min 3 S action sama dengan 50. Ya kan? 50 kali 1 50 kan? S action dikali min 3 S action. Maka S action-nya itu sama dengan 50 dibagi negatif 3. Berapa ini anak-anak? Berapa? Ayo hitung dulu. 50 dibagi 3 bisa berapa? Apakah 50 bagi 3? 8 kali 1 kan? 3 16,6 ya kan? 20. Ini bisa 6 ya? 16 18 2 16,6 ya? 16,666 sekian, 16,67. Ini kan tanda negatif. Nah, jadi terbukti anak-anak bahwa jarak bayangan itu selalu bertanda negatif. Karena apa? Karena dia berada di belakang cermin dan sifatnya maya. Ya. Oke, ini masih yang pertama anak-anak ya. Kalau jarak bayangannya min 16,67 berarti di ruang manakah letak benda itu? Ayo. di belakang Pak. Iya, di belakang. Ruang nomor berapa? Ruang 1, 2 atau 3? Fokusnya tadi 25 cm. Itu kan di ruang 1. Di ruang 2 itu sampai titik fokus kan 50 cm. Ternyata yang kita dapat hanya 16,67. Berarti 16,67 itu di ruang mana masih itu? Ayo. Ruang 1 Pak. Iya betul sekali, di ruang 1. Jadi benda itu di sini. Ya kan? Ini ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa? Nah, jadi kalau ada pertanyaan Bapak, di manakah letak bayangan benda? Ya, kalau dikatakan di mana, itu bisa menyatakan jaraknya, jarak bayangan, atau bisa saja nama ruangnya. Ya, nama ruangnya. Nah, jadi karena jarak bayangannya 16,67, berarti itu masih di sekitar antara 0.O sampai titik fokus, ya kan? Berarti di ruang 1 lah letak bayangan. Ingat anak-anak, bayangan itu selalu letaknya di ruang 1. Ya, ingat saja. Ya, jadi kalau ada pertanyaan Bapak, di ruang manakah letak bayangannya? Udah jawab aja di ruang 1. Memang itu faktanya. Ya, kalau nggak percaya kita coba lagi nanti soal berikutnya. Ya, oke, berikutnya apa yang ditanyakan di sini anak-anak? Perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan. Apa tadi rumus perbesaran bayangan anak-anak? M sama dengan S aksen dibagi S atau H aksen dibagi H. Yang mana kita gunakan? Apakah yang H atau yang S? S Pak. Iya. Karena S ada di H tidak ada ya. Kita gunakanlah S. S aksennya berapa tadi anak-anak? Min 16,67 dibagi S-nya berapa? 50. Oke. Artinya ini bisakah kita tuliskan ini menjadi 17 saja ya anak-anak? Mendekati ya. 16,67 itu kalau kita bulatkan 17. 17 dibagi 50 itu sekitar berapa? 0, bisa 3 ya. Berarti berapa ini anak? 150 ya. 2, berarti ini bisa 4 ya. Jadi perbesarannya itu adalah 0,34 kali. Ya. Artinya dia diperkecil anak-anak. Ya. Kalau lebih kecil S aksen daripada S,
berarti itu artinya diperkecil. Jadi terbukti anak-anak bahwa sifat bayangan pada cermin cembung itu adalah maya karena di belakang cermin, tegak, terbukti dia tegak. Kemudian apa satu lagi? Diperkecil. Itu dia teman-teman. Ya. Oke, dengan demikian contoh soal nomor 1 selesai. Gampang bukan? Iya, gampang Pak, tapi nanti kami lupa Pak. Ya kan? Iya lupa kalau tidak diulang. Oke anak-anakku ya, kita lanjut ke soal nomor 2 dulu supaya lebih paham. Ini Bapak hapus saja ya, nanti dilihat aja rekaman ulangnya. Untuk soal nomor 2 ini, anak-anak, pertama kita gambar dulu ya sketsa soalnya. Ada katanya cermin cembung, ya, ada cermin cembung. Ini dia. Kemudian kita tarik sumbu utama, ya, utama. Ini fokus, ya. Ini pelengkungan. Lalu kemudian ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ini ruang 4. Ini depan, ini belakang, ya. Oke. Di sini yang diketahui adalah jari-jarinya. Berarti ini ya. Ini 16 cm. Berarti otomatis fokusnya 8 cm. Ya, itu tanpa ditawar lagi karena F sama dengan setengah dari R. Berarti setengah dari 16 itu sama dengan 8. Baik. Kemudian di sini diketahui jarak bayangan 6 cm. Iya, betul. Berarti di sini ya. Anggaplah ini bayangannya. Ini 6 cm. Berarti dia tetap di ruang 1 ya. Itu dia ya. Ruang 1. Oke, kalau diketahui S aksen itu adalah 6 cm. Ini ingat tandanya negatif ya, tandanya negatif. Begitu juga dengan fokus. Ini tandanya negatif. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah A, S berapa? B, perbesaran. C, tinggi benda, ya. Tinggi benda. Di sini diketahui juga tinggi bayangan. Itu 4 cm. Oke? Nah, ini sangat gampang sekali. Untuk mencari yang A ini, kita gunakan tadi rumusnya apa, nak? 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Oke? Lalu kemudian, 1/, ini kan negatif, anak-anak. Ini kan negatif 8 sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksennya kan 6. Berarti ini negatif 6. Ya, negatif 6. Supaya cantik persamaan ini boleh kita tuliskan menjadi min 1/8 ya, sama dengan 1/S dikurang 1/6. Bisa ya? Negatif kali positif negatif. Oke. Lalu kemudian ini kita pindahkanlah konstanta ini ke kiri. Ya, sehingga hasilnya menjadi negatif 1/8. Kalau pindah ruas, berarti tanda negatif ini berubah jadi tanda tambah. 1/6 sama dengan 1/S. Oke. Kemudian anak-anak kita cari KPK-nya nih. Berapa anak-anak? Bisa berapa? 24 bisa ya? 24, iya. Ya, 24 dibagi 8 berapa, nak? 3 ya? 3. Berarti ini negatif 3 ditambah 4 ya? Karena 24 dibagi 6, 4. Sama dengan 1/S. Maka hasilnya adalah negatif 3 ditambah 4 berarti lebih banyak positif. Iya kan? Berarti 1/24. jadi 1, iya kan? 1/24, 1/S. Ini balikan saja, balikan. Oke, balikan. Berarti S sama dengan 24. Yang menjawab 24 siapa tadi ya? Si Grace. Oke, mantap Grace. Ya. Tapi tetap belajar ya, meskipun kamu sudah lulus saya bilang ujian. Sorry, 1.
Oke, 24 cm. Berarti di sini dia anak-anak. 24 cm. Anggap di sini bendanya. Benda harus lebih besar daripada tinggi bayangan ya. Oke, sekarang yang B. Kebesaran. Kebesaran itu yang mana kita gunakan? S aksen atau si H? S lah ya, karena si H belum dapat. S aksen dibagi S sama dengan S aksennya berapa? Negatif 6. S-nya 24. Berarti ini berapa? Negatif 6. 1 per berapa ini anak? 4 ya? Atau 0,25. 1 per 0,25 kali ya. Lalu kemudian yang C, M sama dengan H aksen dibagi H. Itu aja kita gunakan rumusnya. Karena sudah dapat perbesarannya itu sebesar 1/4, tuliskan aja sini 1/4 sama dengan H aksennya itu kan ada 4, berarti 4 per H. Maka nilai H-nya adalah berapa anak-anak? Tinggal dikali silang. Berarti H kali 1 H. 4 kali 4 16 cm. Jadi tinggi bayangannya ini tinggi Pak Min 16 cm, tinggi bayangannya 4. Ya kan? Jadi terbukti ya kalau kita bandingkan 4 per 16 ya kan? 1/4. 1/4 kali dia dari 16 ini anak-anak. Itulah bayangannya, 1/4 kali dari 16, 4 cm.